Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab 133, menekan semua orang. Valentino, cepat minta maaf pada Direktur Weiss. Jelaskan semuanya dengan baik. Teriak Bobby. Namun, Valentino tetap bergeming. Semua 20 pengawal Weiss berdiri dalam diam, terlihat sangat menakutkan. Saat ini, jantung Mary dan David sedang berdebar. Mereka berdua merasa sangat gugup. Sedangkan Bobby dan Robert tersenyum. Dalam hati mereka berpikir, ayo, hajar. Hajar Valentino sampai dia masuk rumah sakit. Lihat dia mau berlagak sampai kapan. Robert benar-benar tidak dapat menahan dirinya lagi, jadi dia menyindir. Hahaha. Valentino, di mana kekuatanmu? Bukankah tadi kamu bilang kamu mau menunjukkan kekuatanmu pada kami? Mana? Kemudian, Valentino mulai berbicara sambil menatap Rhys dengan datar. Apa kamu kemari untuk berdiri di depanku untuk merusak pemandanganku? Ketika Rhys mendengar itu, tubuhnya gemetaran. Lalu, dia buru-buru berkata, Ren, dia. Valentino tidak menunggu Rhys menyelesaikan perkataannya. Dia berkata, Aku akan membunuh seluruh keluarga dan kerabat orang yang telah menyentuh wanitaku. Tubuh Rhys gemetar sekali lagi. Sebenarnya dia ingin memohon untuk Ren, tapi tidak disangka Valentino ternyata begitu kukuh. Bu. Beberapa saat kemudian, Rhys berdiri dengan tegak lalu tiba-tiba berlutut di atas lantai. Begitu Rhys berlutut, semua orang tercengang. Pada saat ini, seluruh koridor rumah sakit menjadi sunyi senyap, bahkan kalau ada jarum yang jatuh pasti terdengar jelas juga. Rhys adalah CEO dari grup Kingston, tokoh besar yang termasuk 10 terbesar dalam daftar orang terkaya di kota Neo. Akan tetapi, dia malah berlutut di depan orang tak berguna seperti Valentino. Rhys berlutut dengan kedua kakinya. Bobby terkejut, Robert tercengang, sedangkan Mary dan David membelalakan mata mereka, menyaksikan semua ini dengan kaget. Sedangkan anggota keluarga Kusuma lainnya melongo, mulut mereka terbuka lebar sebesar telur ayam. Mereka sangat terkejut. Mereka mengusap-usap mata mereka, mengira telah salah lihat. Namun, tidak peduli bagaimana mereka mengusap mata lalu melihat sekali lagi, mereka masih melihat kalau saat ini Rhys sedang berlutut di hadapan Valentino. Bagaimana mungkin? Rhys adalah orang yang mempunyai relasi dengan siapa saja di kota Neo. Dia tidak hanya mengenal orang-orang yang di atas, tapi dia juga berteman dengan banyak kriminal hebat. Tokoh besar seperti Rhys lebih dianggap penting oleh kota Neo. Dia juga merupakan seseorang yang sangat berkuasa. Tidak berlebihan untuk mengatakan kalau grup Kingston menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk dapat menguasai satu kota Neo. Kemanapun Rhys pergi, dia bisa membuat kota Neo yang besar ini bergetar. Tokoh sepenting Rhys adalah bos kota Neo. Orang yang segenerasi dengan Rhys pun tidak berani berlagak di depannya. Namun saat ini, tokoh besar kota Neo ini malah berlutut di depan Valentino. Kalau bukan karena melihat dengan mata sendiri, siapa yang berani mempercayai hal tersebut? Ini bukan sebuah lelucon lagi, tapi omong kosong. Apakah ini adalah kekuatan yang tadi dikatakan Valentino? Bahkan orang sekuat Rhys berlutut di depan Valentino. Kalau begitu, seberapa mengerikan kekuatan Valentino? Bagaimana Valentino bisa membuat seorang bos besar seperti Rhys tidak bisa mengangkat kepalanya? Tidak ada yang bersuara, tidak ada yang berani. Semua orang gemetar, ketakutan sampai tidak bisa berkata-kata. Kedua mata Rhys merah, dia berlutut sambil menangis. Tuan Muda Wijaya, saya mohon, lepaskan Rain. Dia masih muda, jadi tidak tahu apa-apa. Anda jangan menjadi orang rendahan seperti dia. Beberapa kesalahan bisa dibenarkan. Beberapa kesalahan sama sekali tidak bisa dibenarkan. Karena dia berani menjadi penjahat, maka dia harus mengakui kesalahannya. Saat dia dihukum pun, dia harus berdiri tegak. Karena dia sudah mencelakai orang, dia harus ganti rugi dengan nyawanya. Apakah aku masih harus menjelaskan logika yang begitu sederhana padamu? Ujar Valentino dengan datar. Berhadapan dengan Rhys yang sedang berlutut, Valentino berdiri tak bergerak. Tampak sama sekali tidak berniat untuk memapah Rhys berdiri. Seakan-akan Rhys berlutut di depan Valentino adalah sebuah hal yang sangat normal. Saya tahu. Saya hanya berharap Tuan Muda Wijaya bisa memberi putra saya satu kesempatan.
Dia. Rhys menangis terisak-isak. Rhys yang sekarang sudah melemparkan segala identitas dan statusnya. Kini dia hanya seorang ayah. Seorang ayah yang memohon untuk putranya. Melihat Rhys yang seperti ini, Valentino pun merasa simpati padanya. Akan tetapi, saat Valentino menoleh dan melihat Angel yang berada di dalam ruang rawat inap, hati Valentino yang tadi tergoyah kembali menjadi teguh. Bagaimana kalau hari ini yang terluka bukan Angel, tapi orang lain? Apakah Rhys akan melakukan semua ini? Bagaimana kalau Valentino tidak memiliki latar belakang keluarga Wijaya Kota Miracle? Apakah Rhys tetap akan berlutut dan memohon pada Valentino? Jawabannya adalah tidak. Paling-paling, Rhys akan memberikan uang untuk menyelesaikan masalah ini. Karena Rain berani melakukan ini, itu berarti baginya, kejadian seperti ini adalah kejadian yang sudah sering terjadi. Tidak tahu sudah berapa kali Rain melakukan ini. Dulu tidak ada orang yang menghiraukan Rain, Rhys juga tidak. Hal ini baru terjadi hari ini. Jadi, Valentino tidak perlu merasa kasihan. Seorang ayah bersalah karena dia tidak mendidik anaknya dengan baik. Begitulah seperti Rhys. Aku bisa melepaskan grup Kingston, tapi Rain harus mati. Selain itu, kalian jangan tinggal di kota Neo lagi. Itu saja. Setelah Valentino selesai berbicara, dia membalikkan badannya lalu pergi tanpa menoleh ke arah Rhys sekalipun. Ketika Rhys mendengar perkataan Valentino, sekujur tubuhnya gemetar. Dalam sekejap, sepertinya usianya telah tambah 10 tahun. Tuan Muda Wijaya, saya bersedia untuk menyerahkan seluruh aset grup Kingston. Saya hanya memohon pada Anda untuk biarkan putra saya tetap hidup. Kata Rhys sambil bersujud. Jangan bicara lagi, ucap Valentino sambil mengernyit. Ketika Rhys mendengar itu, dia tahu kalau sudah tidak ada yang bisa diubahnya lagi. Dia hanya bisa menangis dengan kuat di lantai. Beberapa saat kemudian, Rhys berdiri lalu membungkuk dalam-dalam pada Valentino. Terima kasih Tuan Muda Wijaya telah melepaskan grup Kingston. Kami akan meninggalkan kota Neo malam ini juga. Setelah itu, dengan bantuan pengawalnya, Rhys perlahan-lahan berjalan keluar dari rumah sakit. Setelah Rhys meninggalkan rumah sakit selama 3 menit, koridor rumah sakit masih hening, tidak ada yang berbicara. Tadi apa yang terjadi di depan mata mereka terasa seperti sebuah mimpi. Robert bahkan diam-diam mencubit pahanya sendiri. Rasanya sakit sekali. Tatapan mata semua orang tertuju pada Valentino, seolah-olah Valentino memiliki rahasia tersembunyi. Bingung, curiga, terkejut, penasaran. Berbagai emosi menyelimuti hati mereka, tapi Valentino tidak berniat untuk memberikan mereka penjelasan sedikit pun. Kini, mata Valentino hanya terpaku pada Angel yang berada di dalam ruang rawat inap. Dia sama sekali tidak memadulikan orang lain. Beberapa saat kemudian, Bobby akhirnya tidak bisa menahan rasa penasarannya lagi dan bertanya. Valentino, apa yang telah kamu lakukan? Bukannya kamu mau melihat kekuatanku? Sekarang sudah, kan? Jawab Valentino tanpa menoleh. Seakan-akan apa yang terjadi tadi bagi Valentino bukanlah apa-apa. Seakan-akan selama Valentino mau, kejadian tadi kapan saja bisa terjadi lagi. Bab 134, Keluarga Kingston Kota Neo hancur. Begitu Valentino mengatakan itu, tidak ada orang yang berani berkata apa-apa. Kini Valentino sedang meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya, berdiri di luar jendela ruang rawat inap sambil menatap Angel yang berada di dalam. Valentino terlihat sama sekali tidak tertarik untuk melihat orang lain. Valentino terlihat seperti raja yang merasa tidak pantas untuk menoleh melihat orang lain. Matanya hanya terpaku pada Angel. Raut wajah Bobby dan Robert tampak sangat masam, seakan-akan mereka telah ditampar. Awalnya mereka mengira akan dapat menyaksikan drama yang bagus. Akhirnya, memang telah terjadi drama yang bagus, tapi tidak sesuai dengan yang mereka bayangkan. Awalnya mereka mengira pasti akan dapat menyaksikan Valentino memohon-mohon pada Rhys. Akan tetapi, mereka tidak pernah menyangka yang terjadi malah kebalikannya. Ternyata Rhys yang berlutut dan memohon pada Valentino. Kejadian tadi benar-benar sangat mengejutkan mereka. Mary melangkah maju lalu berkata dengan dingin. Kalian kemari bukan untuk menjenguk Angel, kan? Kalau tidak ada apa-apa lagi, silakan pergi. Bobby dan yang lainnya membisu. Mereka ingin menolak, tapi mereka tidak dapat menemukan alasan untuk menolak. Akhirnya, mereka pun pergi dengan kesal. Beberapa saat kemudian, di koridor tinggal Valentino dengan kedua mertuanya. Mary menatap punggung Valentino, lalu dengan serius berkata, Valentino, jujurlah padaku, sebenarnya kamu siapa? Angel bilang kamu bukan tuan muda keluarga Wijaya dari kota Miracle.
Valentino terdiam untuk beberapa saat, kemudian menjawab dengan tenang. Tidak peduli siapa aku tidak akan melukai Angel dan kalian. Mary masih ingin menanyakan sesuatu, tapi dia dihentikan oleh David. Bukankah ucapan Valentino sudah cukup? Apalagi yang mau dikatakan Valentino? Mereka sudah melihat semua yang Valentino lakukan. Selama 3 tahun ini dia telah memperlakukan Angel dengan baik. Saat menghadapi kebencian Mary dan David, Valentino juga tidak pernah mengatakan apa-apa. Dia sama sekali tidak pernah melakukan hal yang tidak sopan kepada keduanya. Setidaknya, Valentino telah menunjukkan satu sikap, yaitu dia akan melawan siapapun, tapi tidak akan melawan mereka berdua. Jadi, David merasa begini saja sudah cukup. Awalnya David masih berencana untuk membiarkan Valentino membantu keluarga Kusuma, tapi sekarang sepertinya sama sekali tidak perlu lagi. Segala yang Bobby dan lainnya lakukan telah membuat David sangat kecewa. Sekarang Angel sedang berbaring di ranjang pasien, tapi mereka tidak melihat Angel sekilas pun. Apakah mereka masih termasuk keluarga? Sudah tidak ada kasih sayang keluarga sedikit pun. Ibu, aku ingin memindahkan Angel ke ruang rawat inap yang lebih berkelas. Tolong panggilkan dokter. Ujar Valentino sambil menatap Angel yang berada di dalam ruangan. Mary tercengang, kemudian langsung menganggukkan kepalanya. Dulu hal seperti ini tidak akan bisa dibayangkan. Dulu ketika Mary menyuruh Valentino melakukan sesuatu, kalau Valentino lambat sedikit saja, Mary akan mengomel-omel. Bagaimana mungkin Mary akan mendengarkan permintaan Valentino? Namun sekarang, Mary malah langsung melakukan apa yang diminta Valentino. Ruang rawat inap yang lebih berkelas pasti mahal sekali, kan? David sekali lagi menarik Mary. Mary tercengang, dia juga terdiam di tempat. Tidak apa-apa, biarkan aku yang mengurus urusan uang. Jawab Valentino. Mary dan David saling bertatapan, kemudian Mary pergi mencari dokter sesuai dengan arahan Valentino. Dengan kekuatan uang, Angel dengan cepat dipindahkan ke ruang rawat inap yang berkelas. Di seluruh ruangan tersebut hanya ada Angel seorang. Dekorasi ruangan terlihat seperti sebuah rumah yang tersedia segala macam fasilitas. Ruangan tersebut membuat Mary terkesima. Jadi orang kaya itu memang enak. Kalau kaya, kamu dapat menikmati hal-hal yang tidak dapat dinikmati oleh orang banyak. Seperti David, dulu dia sama sekali tidak tahu kalau ternyata di rumah sakit mempunyai tempat seperti ini. Kalian pulang saja, biar aku yang menemani Angel. Ucap Valentino kepada kedua mertuanya. Namun, Mary bersikeras menolak Valentino. Dia memaksa ingin tetap di sini untuk menemani Angel dan berkata dia tidak mau pergi. Valentino pun tidak memaksa mereka lagi, hanya menganggukkan kepalanya. Kemudian, dia keluar dari ruang rawat inap sambil mengeluarkan ponselnya. Di koridor, Hendrik mengangkat panggilan lalu dengan cepat bertanya. Tuan Muda Valentino, Anda belum tidur? Pak Hendrik sendiri belum tidur, kan? Balas Valentino. Hendrik merasa sedikit canggung. Hari ini telah terjadi masalah yang besar pada Valentino. Kalau Valentino belum tidur, Hendrik sendiri mana berani tidur. Saya berbeda dari Tuan Muda Valentino. Bagaimana dengan kondisi Nona Angel? Tanya Hendrik. Valentino menganggukkan kepala dan menjawab. Dia sudah baik-baik saja. Bagaimana dengan urusan di sana? Rain Kingston selamanya tidak akan muncul di depan Tuan Muda Valentino lagi. Grup Kingston juga sudah meninggalkan kota Neo malam ini. Sebagian besar dari properti mereka di kota Neo sudah diambil alih oleh Maple Rain Real Estate tanpa syarat. Ini juga yang dimaksud oleh West Kingston? Jawab Hendrik dengan hormat. Valentino terdiam, lalu berkata. Dia pintar juga. Kalau Rain mempunyai sebagian dari otak ayahnya, hal seperti ini tidak akan terjadi. Tindakan Rhys menyerahkan hartanya agar dia dilepaskan benar-benar bagus. Rhys sudah merasakan kekuatan Valentino, jadi dia langsung berubah. Untuk apa uang kalau keluarga Kingston telah tiada? Kalau dia mempunyai banyak uang pun, yang ada hanya akan dimakan orang. Makanya, Rhys mengatakan itu hanya untuk menunjukkan ketulusannya kepada Valentino dan mungkin juga terdapat permintaan maafnya sedikit. Lagi pula, Angel benar-benar sudah menderita. Valentino mengarahkan Hendrik. Karena dia sudah kasih, maka ambil saja. Kamu terima perusahaan-perusahaan itu lalu gunakan nama Angel sebagai pemiliknya. Saat waktunya tepat, aku akan memberikannya pada Angel. Baik Tuan Muda Valentino. Apa masih ada yang perlu diurus? Tanya Hendrik dengan hormat. Valentino berpikir sejenak, kemudian berkata. Untuk sementara tidak ada lagi. Kalau ada, aku akan menelponmu. Pak Hendrik, tidurlah. Untuk beberapa hari ini, aku akan menemani Angel.
Setelah itu, Valentino mengakhiri panggilan. 3 hari dengan cepat sudah berlalu. Selama 3 hari ini, Valentino tidak kemana-mana. Dia hanya berjaga di sisi Angel. Sampai Angel benar-benar sudah baik-baik saja, Valentino baru merasa tenang. Selama 3 hari ini mereka bersama, perasaan keduanya juga semakin mendalam. Lagi pula bagi mereka berdua, waktu seperti ini benar-benar jarang terjadi. 3 tahun telah berlalu, keduanya tidak pernah menghabiskan waktu bersama sampai tak terpisahkan seperti ini. Dalam 3 hari ini pun, telah terjadi hal yang besar di kota Neo. Grup Kingston, perusahaan terkenal kota Neo, malah hancur dalam semalam dan meninggalkan kota Neo. Reese Kingston, seorang bangsawan yang termasuk orang kaya 10 terbesar di kota Neo, malah meninggalkan kota Neo bersama keluarganya dalam satu malam. Kabar ini benar-benar merupakan berita yang menggemparkan satu kota. Seluruh pebisnis kota Neo membicarakan hal ini untuk waktu yang lama. Semua orang sedang menebak sebenarnya apa yang telah terjadi. Bagaimanapun juga, yang sedang mereka bicarakan ini adalah grup Kingston, keluarga yang sangat berkuasa. Walaupun keluarga Kingston diserang, mereka tidak mungkin hancur secepat ini, kan? Akan tetapi, ada seseorang yang sudah mendapatkan sebuah informasi. Dengar-dengar grup Kingston telah menyinggung seseorang yang sangat penting, maka terjadilah akhir ini. Ada yang menebak kalau orang penting tersebut adalah orang dari keluarga Wijaya Kota Miracle. Karena selain keluarga Wijaya Kota Miracle, mereka benar-benar tidak dapat memikirkan orang lain yang sangat kuat lagi.